Siregar sudah sampaikan, dia harus punya kompetensi soft skill dan hard skill. Nah, karena karakter sukses ini harus dipahami dari sejak awal, dan tentunya lingkungan pendidikan hanya ada 3 menurut saya. Yang pertama, kita sebagai anak, lingkungan kita itu adalah orang tua, ya. Yang kedua adalah pendidikannya, sekolah. Yang ketiga ini pasti guru. Yang ketiga adalah lingkungan. Dan tentunya kalau orang tua tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian dalam mendidik anaknya, maka kita punya calon-calon yang akan mewariskan bumi Indonesia ini mungkin tidak baik. Kalau sekolah dan gurunya tidak punya kompetensi, hard skill dan soft skillnya tidak bagus, tentunya nanti low kompetensinya lebih dominan daripada high kompetensinya. Kalau lingkungannya tidak orang-orang yang sukses di dalamnya, dan tidak banyak orang-orang yang produktif dalam memberikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dari proses menjadi hasil, tentunya dia tidak tahu. Nah, tentunya dari lingkungan ini ada 4 karakter orang yang mau dipilih dalam hidup. Ada namanya kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 kita dididik mungkin sebagai employee, karyawan. Yang kedua kita dididik menjadi profesional, self employee. Boleh dibilang artis, olahragawan. Yang ketiga boleh dibilang kita akan menjadi seorang bisnismen. Yang keempat kita masuk kepada seorang yang kita sebut dengan berinvestasi. Nah, employee, self employee, bisnis, investasi, semuanya butuh keahlian. Saya sebagai karyawan dalam dunia profesional mendapat gaji, mendapat benefit lainnya seperti bonus, fasilitas, sehingga seorang pekerja juga bisa hidupnya lebih baik dari seorang yang berwirausaha. Bisa juga seorang berwirausaha sangat baik sekali daripada seorang employee. Keempatnya ini bagus. Tapi pada saat keempatnya ini bagus, yang menjadi dasar adalah yang harus kita bangun dalam dunia pendidikan adalah 1, bagaimana karakter keempat orang ini. Hampir semua saya baca, kita lihat bahwa orang sukses itu adalah pekerja keras. Tidak ada nomor 1 itu bekerja smart. Semuanya bekerja keras. Hairul Tanjung, Hermanto Tanoto, siapa saja yang kita sebut dengan pengusaha, itu rata-rata bekerja di atas 14 jam. Tidur kadang hanya 5-6 jam. Jadi nomor 1 yang perlu ditekankan sekolah adalah bagaimana seorang siswa, guru, dan semua lingkungannya punya mental bekerja keras. Tidak ada yang namanya instan, dan tidak ada namanya yang disebut bahwa itu adalah bagian dari kodrat. Tidak seperti itu. Ya, kalau kodrat itu, kalau saya laki-laki dilahirkan sebagai laki-laki itu nasib. Kodrat saya sebagai pria. Tapi kalau penentukan kita maju bukan sebagai kodratnya. Oke. Nah, employee pada saat kita masuk di kuadran 1, kalau kita punya low kompetensi, ini ada syaratnya. Pendapatan saya sebut sama dengan Y. Ya, konsumsi K. Kalau dia low kompetensi, orang misalnya berkarir, dia hanya sebagai tenaga kerja saja, itu kita sebut dengan low kompetensi. Maka hidupnya adalah konsumsi ditambah utang, minus. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, jangan mau punya hidup waktu yang digunakan tidak menambah, tidak mengupgrade knowledge, dan juga tidak
tindakan-tindakan yang mengarah kepada peningkatan pendapatan. Jadi kalau misalnya kita punya low kompetensi, kita pasti akan hidup itu hanya sebatas konsumsi, bahkan kurang, sehingga kita menutupi utang. Kenapa kita sampai berutang? Satu, pada saat dia lajang mungkin cukup, pada saat dia sudah menikah, punya istri, kalau istri tidak bekerja, pasti konsumsinya tidak cukup lagi, apalagi kalau dia punya anak. Nah, tapi kalau kita sudah punya kompetensinya tinggi, ya, jadi kita sebut di sini kompetensi itu ada low, kompetensi itu ada medium, kompetensi itu ada high, tinggi. Kalau kita bisa high, tentunya utang ini akan terhapus. Tentunya kita akan punya nanti namanya bisnis. Tentu nanti kita punya namanya investasi. Kenapa begitu? Contoh ini kita praktek, saya sendiri. Kita bangun kos-kosan itu 1,2 miliar. Dari mulai saya bekerja menabung. Jadi waktu itu kita banyak menabung, masuk asuransi dan sebagainya, sampai periode usia 48 tahun itu baru ada sebagian yang kita terima, sehingga kita bisa membangun sebuah kos-kosan walaupun terlambat. Menurut saya tidak ada kata terlambat, tapi ini perlu kita tularkan, termasuk kepada karyawan kita tularkan bahwa guru, siswa, kepada anak saya sudah saya sampaikan. Dulu waktu saya sebagai anak tidak ada diajarkan seperti ini, sehingga mental kita adalah mental pekerja. Tapi kita diajarkan tentang bagaimana bertahan dengan hidup. Ya, kita mau makan harus kerja dulu. Ya, kita mau kemana-mana harus ada sesuatu yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan feedback dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu sampai sekarang. Nah, kalau sudah kompetensi sudah tinggi, tentunya karirnya tadi dari level staff kepada manajer, dari manajer mungkin kepada GM, dari GM mungkin kepada CEO. Ada orang yang sampai tinggi sekali CEO. Mungkin kalau saya sebatas GM, General Manager. Kalau di perusahaan lokal kemarin kita juga tertinggi juga namanya. Tapi baik itu level low, menengah dan atas, syaratnya adalah satu, bekerja keras, yang kedua dia mau belajar terus menerus. Jangan berhenti tidak mau belajar. Tadi Pak bilang jangan out of the box. Tapi ingat, tadi saya sampaikan apa itu kompetensi? Kompetensi keahlian seseorang yang bisa dimiliki orang tersebut untuk melakukan standarisasi pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kalau dalam pekerjaan, kalau saya mengerjakan secara standar, tentu orang akan puas. Ya, jadi yang harus ditambah dalam kurikulum adalah karakter-karakter untuk perbaikan, karakter-karakter untuk bekerja keras. Nah, kalau dia sudah masuk level kepada CEO yang tadi mindsetnya adalah growth, pertumbuhan, itu luar biasa. Dia sudah mulai mendesain seperti apa yang disampaikan dengan Pak Siregar tadi. Nah, tentunya ini setelah kita sampai kepada high kompetensi di level ini, tentu karyawan dan semua orang yang memiliki tersebut, dia akan mendapatkan konsumsi yang layak, dia akan bisa berbisnis, dan tentunya dia akan melakukan investasi. Nah, investasi itu begini. Apa yang kita lakukan saat ini hasilnya beberapa tahun kemudian. Anak saya 3, satu cewek, sekarang masih daring, kuliah di Undip, di Universitas di Ponegoro, Semarang ya, tingkat 2. Dia ambil teknik industri. Yang kedua SMK, namanya dulu cita-cita saya, keinginannya adalah untuk ahli keuangan, tapi kita tidak bisa maksakan, dia maunya SMK. Hobinya main game, banyak lah ya, anak-anak semua main game, kacau. Dan saya senang sekali kalau dia punya praktek, ya praktek, dan tidak waktunya tidak. Dan saya sangat mendukung lebih lama praktek di swasta, itu lebih bagus menurut saya, asalkan ada orang-orang yang mementor dengan baik di praktek di sekolah, di tempat dunia usahanya. Nah,
ya hanya 2 atau 3 bulan